Makanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mati meninggalkan utang. Janganlah kamu mati meninggalkan utang. Utang yang dimaksud oleh kita ke BRI, ke BCA, itu no. Apa utang itu? Utang besar manusia dalam hidup ini adalah gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya. Itu utang. Itu. Dia itu bagai air yang jernih dalam bekas yang berdebu. Sekotor apapun tubuh kita, dia tetap aja maha suci. Itu. Belajar dari kemahasuciannya Allah. Tidak ternoda. Kalian tuh gampang sekali ternoda. Wajah-wajahnya kayak gini. Baperan. Baca subhanallahnya sudah lancar, tetapi kotor. Kenapa? Subhanallah cuma di atas mulut, tidak ditarik dalam kesadaran. Mau bicarakan orang, buruk sangka sama suami, subhanallah. Gitu nggak kalian? Enggak. Karena pahalanya nanti. Padahal pahala itu sekarang. Mau dapat pahala sekarang? Nih saya kasih tahu. Begitu baca subhanallah dengan kesadaran, mau mengucapkan sesuatu yang buruk, mau marah sama anak, subhanallah, pahalanya langsung dapat saat itu juga. Nyata. Kenapa? Anak menjadi dekat dengan kita, ibunya. Betul nggak? Kalian itu lebih suka cari yang nggak nyata, yang hayalan, yang ilusi, karena terlalu banyak mimpi. Lucunya, mimpinya kelamaan. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi, sekali lagi, segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran adalah mimpi, tidak nyata alias ilusi. Maaf ya, saya baca subhanallah itu nggak sebanyak kalian. Tetapi saya melakukan subhanallah sepanjang waktu. Ada kejadian yang tidak mengenakan saya langsung bilang subhanallah. Pasti ada pesannya. Tuhan, ajarkan saya bisa menangkap pesannya apa. Saya hilang mobil, subhanallah. Dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik-balik. Pesannya apa? Pesannya kata Allah, kamu ketika punya mobil jadi susah. Mikirin mobil terus. Kegesrek sedikit, kamu gak bisa tidur. Makanya aku ambil, kata Allah. Subhanallah. Jadi siapa yang perlu disucikan? Allah atau diri kita? Diri. Makanya, garam 1 sendok, masukkan pada air 1 gelas. Asin. Kenapa? Karena sempit ruang. Tapi garam 1 sendok, lepaskan di danau. Sama-sama menerima 1 sendok, tapi tidak berubah. Itu namanya maha, itu begitu. Tidak terganggu. Kalian bilang maha aja sampai sekarang gak ngerti. Saya tidak mau menyampaikan mimpi pada kalian. Saya menyampaikan yang nyata-nyata saja. Saya tidak mau menjanjikan kehidupan nanti, karena saya belum ke sana. Saya hanya bisa menjanjikan kehidupan di sini, saat ini sekarang, yang bisa dirasakan langsung. Karena saya tidak boleh menipu orang lain. Karena menipu orang lain berarti menipu diri saya sendiri. Lucu ya, banyak yang menjanjikan ini, itu, nanti. Dia juga belum ke sana. Tapi percaya kalian. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Mau hayalan, mau nyata? Bohong. Bagus gak suara saya? Tunggu rekamannya. Nggak selesai 1 slide, baru judul. Jadi kuburan yang dimaksud adalah tempat di mana tubuh yang tak berdaya dibaringkan. Di situ semua mimpi terkubur. Kenapa mimpinya dibawa ke kuburan? 1, tidurmu terlalu panjang. Sejak lahir sampai mati gak sadar-sadar. Makanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mati meninggalkan utang. Janganlah kamu mati meninggalkan utang. Utang yang dimaksud oleh kita ke BRI, ke BCA, itu no. Apa utang itu? Utang besar manusia dalam hidup ini adalah gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya. Itu utang. Dan utang itu yang harus dilunasi duluan. Utang itu harus dibayar duluan. Nih saya kasih tahu. Begitu hari ini kita lunasi utang kita, awas. Kenapa disebut utang? Saya kasih tahu penjelasannya. Waktu kita setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh kita, kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Apa yang pernah kita saksikan saat itu? Sekarang kita sudah lupa. Makanya lupa itu jadi utang. Makanya harus ingat kembali. Begitu yang lupa ingat kembali itu namanya tobat.
Tobat itu bukan minta ampun hadirin. Ya, karena ngikut-ngikut orang jadinya gitu aja kita. Tobat minta ampun. Tobat itu bahasa Arab berkata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itunya balik tobat itu. Nih HP saya adanya di situ. Saya pindahkan ke sini. Balikin ke sini itu namanya tobat. Asalnya kita kenal pada dia, jadi nggak kenal, kenali lagi dia. Itu namanya tobat. Makanya begitu kita balik kepada dia. Apa kata dia? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Keterbukaan yang amat nyata. Terbukanya apa? Terbuka mata kalbu kita. Terbuka mata jiwa kita. Yang asalnya tertutup, tidak tahu pada dia. Tahu lagi di kehidupan yang sekarang ini. Karena siapa yang tidak berjumpa dengan dia di kehidupan yang sekarang, tidak akan berjumpa di akhirat. Wa adallu sabila. Bahkan jalannya lebih sesat. Itu Quran. Surat Al-Isra 72. Wa man kana fi hadihi a'ma. Wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Begitu kata Allah. Siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Lanjut. Serius sekali ngajinya. Ketawa dong. Ya, biar ada endorfinnya. Ya, kalau ngaji terus serius itu sesat pengajian. Lanjut? Oke. Baik, kalau lanjut. Jadi sudah mengerti judul yang tadi? Oke. Mimpi bukanlah kenyataan. Setuju? Ulangi. Mimpi bukanlah kenyataan. Kalian mimpi makan di restoran, gak nyata. Kalian mimpi ada yang ngasih uang banyak, begitu bangun, buka dompet, tetap hepeng. Makanya jika mimpi ingin segera menjadi kenyataan, apa kata saya? Bangun tidur, segera bangkit, kiamatkan diri, segera sadar, lakukan semuanya dalam kesadaran. Kalian mengunyah nasi dengan kesadaran. Sadar kalau kalian diberi lidah. Sadar diberi mulut. Sadar diberi gigi. Sadar diberi nafas. Sadar bahwa semua rasa itu kita rasakan karena kehadiran dia dalam diri kita. Lagi mengunyah itu bisa keluar air mata. Itu namanya nyata. Selama ini kita makan pun dalam ilusi, dalam ketidaksadaran. Betul? Betul apa tidak? Aduh, maaf ya. Saya tuh kalau ketemu para jamaah di pelatihan apa saja, saya perhatikan cara makannya, saya perhatikan cara minumnya. Aduh, saya pengen menangis. Kalau saya mau makan aja, ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan pada kami, manunggalkan rezeki di tubuh kami, sehat, kuat, sempurna. Saya ingat orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya doakan untuk semua orang yang telah menghadirkan makanan ini kepada kami. Yang nanam, yang mikul, yang masak. Saya doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara. Tanpa mereka makanan ini tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanya makanan itu jadinya di tubuh ini bahagia. Kalian habis makan mencret, gak bahagia tuh makanan masuk tubuhmu itu. Saya gak pernah mencret. Sampai, mohon maaf, buang air besar pun saya kontrol. Ya, gak boleh terlalu keras, tidak boleh juga mencret. Harus lembut. Begitu, pluk, harus tenggelam. Harus tenggelam, gak boleh ngapung. Kalau ngapung berarti minyak terlalu banyak. Ya saya perhatikan. Karena itu semua, kita bisa buang air besar itu isyarat loh. Dan buang air besar dengan kesadaran, itu bukan najis. Justru kita berterima kasih. Bagaimana tubuh bisa mengeluarkan kotoran itu? Bukankah karena ada nafas? Sadar nggak kalian itu? Aduh, makan nggak sadar, pup nggak sadar, pipis nggak sadar. Sholat apalagi? Sombongnya luar biasa ya. Wih, kalau udah sholat, awas kamu ya, nggak sholat. Wah, kayak yang beres aja. Makanya ada pepatah Sunda ini, pepatah Sunda sering saya ulang-ulang. Kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahasa Indonesianya harus bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Maksudnya bukan tidur itu. Kalau membangunkan orang yang tertidur itu gampang lah, pakai gayung aja. Betul nggak? Tetapi membangunkan orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, sibuk setiap hari tapi nggak sadar, ini yang susah nangkepnya. Makanya saya coba ya, sebetulnya saya tuh tidak mau bicara begini. Cuman karena guru-guru saya mengatakan, mana yang terek cicing wae? Cing atuh ngomong. Saya dari dulu tuh nggak mau ngomong.
Makanya saya baru masuk YouTube itu bulan Juli tahun 2020, saya masih ingat itu. Itu pun karena dipaksa oleh guru-guru saya. Ngomong atuh tong cicing wae. Aduh, bicara itu kan sebenarnya ada risikonya. Tapi nggak bicara juga tambah berisiko. Ya udah, saya ambil risiko yang paling kecil, bicara. Karena kalau tidak berbicara, kemudian kita punya kesadaran dan tidak dibagikan kepada orang lain, maka kita juga jadi menzalimi orang lain, sekaligus menzalimi diri sendiri. Tapi ilmu itu kata Rasul, tidak boleh dibagikan kepada mereka yang tidak butuh. Tapi tidak boleh ditahan dari mereka yang butuh. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Bayangkan di posisi saya. Saya khawatir saya menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Makanya saya selalu doa, ya Allah, semoga yang dengarkan kajian-kajian saya hanya mereka yang butuh, supaya saya nggak zalim. Maaf ya, yang tidak butuh, jangan dengarkan saya. Apalagi menghujat ini, menghujat itu. Aduh, subhanallah. Suka kasihan saya. Karena orang yang sedikit ilmunya itu begitu. Ya, itu menderita penyakit kulit namanya itu. Alergian. Alergi itu kan gini ya, gatal. Orang lain bicara beda dengan dirinya, gatal. Nah kalau gatalnya cuma di sini, kalau gatal sudah ke sini kan bahaya. Betul nggak? Mengomentari orang lain yang sesuatu yang dia tidak mengalaminya sendiri. Kan berbahaya. Oke. Mau ngahudangkeun kanu sare? Mau membangunkan yang tertidur? Gimana caranya? Gimana caranya? Apa? Bukan. Kalian tidak akan bisa membangunkan orang lain sepanjang kalian belum bangun. Sederhana tako. Jadi sebelum kita membangun orang lain, atuh hudang heula anjeun. Mana kerek-kene ngahudangkeun batur kumaha? Masih dihiasi dengan ilusi dan mimpi-mimpi. Bagaimana membangunkan orang lain? Paling juga ngajak tidur. Ini hati-hati ya kalau bicara. Saya khawatir banyak orang yang sedang bermimpi, kemudian cerita mimpi pada orang lain, lalu orang lain menjadi ikut mimpi dengan dia. Itu kenyataan hari ini seperti itu. Kalau dikasih yang benar, yang nyata menolak. Tapi dikasih ilusi, yang apa kata orang gak nyata, pada mau, anehnya itu. Luar biasa. Yuk, kalau gitu kita masuk lebih dalam. Judulnya udah selesai. Saya ngasih motivasi sedikit. Apapun yang tidak dimulai hari ini tidak akan pernah selesai besok. Setuju? Apapun yang tidak dimulai hari ini tidak akan pernah selesai besok. Jadi kalau selesai besok ingin selesai, mulainya kapan? Sekarang. Mulailah dari mana kita berada. Gunakan apa yang kita miliki, lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Yuk, ulangi. Mulailah dari mana kita berada. Yang kedua, gunakan apa yang kita miliki. Tiga, lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Lakukan saja apa yang kita bisa. Masa kita nggak punya apa-apa? Kita masih punya mata, masih punya pikiran, masih punya hidung, bernafas, masih punya mulut, masih punya tangan memegang. Mulailah dari yang apa kita bisa. Bisanya mendengar, dengarkan kajian. Itu aja dulu. Karena apa kata Allah? Kunci hidayah itu ternyata mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Orang yang mau mendengar sudah membuka hidayah bagi dirinya sendiri. Ingat ya, hidayah bukan urusan Allah, hidayah urusanmu. Mau dapat hidayah atau tidak ya urusanmu sendiri. Ya, kalau tidak punya keinginan tidak akan mungkin tiba-tiba dapat hidayah. Lanjut. Bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kamu akan mati hari ini. Jadi, ya, karena kita sadar bahwa kita tidak mungkin hidup selamanya. Berarti hiduplah seakan kita mau mati hari ini. Hidup itu berarti bangun dari tidur. Gak usah mimpi terus. Seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa diri kita karena kita begitu sibuk mencoba mewujudkan ide orang lain. Tetapi orang lain dan pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan takdir kita sendiri. Kalau begitu siapa yang menentukan takdir kita? Dirimu sendiri. Orang lain, bagaimanapun bagusnya pendapat orang lain, jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yuk sekarang mulai ke dalam. Makanya Allah berjanji, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Siapa yang terbuka mata kalbunya hari ini dan bisa melunasi utangnya hari ini? Apa kata Allah? Aku ampunkan dosa yang lalu dan aku ampunkan dosa yang akan datang. Itu janji Allah. Luar biasa. Dan janji Allah itu benar. Benar ya? Benar. Tetapi harus memulai dan harus dituntun oleh orang yang sudah mengalami. Oke. Lanjut, masih motivasi. Satu-satunya hal yang akan menghentikan kita dari mewujudkan impian adalah diri kita sendiri. Setuju?
Jangan merusak apa yang kita miliki dengan menginginkan apa yang kita tidak miliki. Kita itu sering merusak apa yang dimiliki karena menginginkan yang tidak dimiliki. Betul Pak? Ingat bahwa apa yang kita miliki sekarang pernah menjadi satu di antara hal yang hanya kita harapkan. Ingat, apa yang kita miliki hari ini itu adalah apa yang pernah diharap-harapkan oleh kita. Bahkan bisa jadi yang kita miliki hari ini satu-satu yang diharapkan dulu. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan di depan kita. Masa kita tidak manfaatkan? Apa yang kita miliki saat ini yang paling besar? Nih, tubuh dengan segala kemewahannya. Betul? Kadang-kadang saya bingung ya. Ada orang yang mau bikin usaha, tubuhnya sehat, luar biasa, itu masih mengeluh. Sudah masih punya kaki, jalan. Ketemu orang, ngobrol, jalan. Kecuali kakinya udah gak ada. Tapi kita sering membatasi diri kita. Dan seakan-akan dirinya sudah lumpuh gitu. Padahal kaki masih ada. Yuk, mulailah dari mana kamu berada. Manfaatkan yang kita miliki saat ini. Betul? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sesederhana itu. Hidup tidak usah sempurna, tapi totalitas. Kesempurnaan ada di masa depan. Itu ilusi pikiran. Kesempurnaan itu tidak ada, karena masa depan tidak ada. Kalau masih bingung masa depan tidak ada, naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik lagi, bayar? Itu tanda masa depan tidak ada. Gak usah pakai ilmu fisika, naik angkot. Ya, langsung terbukti. Yuk, sekarang saya akan buka dulu ayatnya supaya mengerti. Saya akan mulai dari Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil. Ya, ini surat ke-73. Saya tidak akan bahas dulu kenapa surat ini 73. Keren banget itu. Kalau tahu angka 7 dan 3 ini sudah itu, sudah sampai itu pada tujuan itu. Tapi nggak dibuka dulu di sini. Enak aja. Udah 73 aja dulu. Nanti kalau sudah meniti ke dalam diri tahu sendiri nanti. Nah, saya akan bahas 1 sampai 5 saja. Dimulai dengan ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Siapa? Orang. Yang berselimut siapa? Yang sedang tidur. Kalian tidur pakai bed kafir. Betul? Kafir dengan cover itu sama. Artinya cover tutup, cuma bahasa Inggris. Kafir juga tutup, cuma bahasa Arab. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan sembarangan kalian bicara. Orang kafir itu orang masih tertutup apapun keyakinannya. Ulangi, rasakan dulu. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Kalau dihaikan jawabannya apa? Kalian. Ulangi, jawab dong. Hai orang-orang yang berselimut. Berarti masih tidur. Ini lucu ya, yang tidur bisa jawab. Coba pakai logika sedikit aja. Ya sayang pikiran ini nggak digunakan dari dulu. Makanya kan ada sindiran katanya kalau ada pameran otak dan kemudian ada tulisan Indonesia, kayaknya paling mahal harganya. Belum pernah dipakai masalahnya, masih baru. Dan katanya yang paling murah, mungkin katanya otaknya orang Jepang. Tiap hari dipakai. Makanya murah. Hai orang-orang yang berselimut, ini yang dihaikan ini jelas bukan orang yang tidur biasa. Pakai nalar ya sedikit kalau ngaji. Agama itu akal dan tidak ada agamanya yang tidak berakal. Gak mungkin amat Allah menghaikan orang-orang yang tidur lorok. Bukan. Itu kalau dihaikan gak bisa jawab. Coba kalau dihaikan yang ini. Hai orang-orang berselimut. Saya jawab. Jadi jelas ya. Bukan tidur itu yang dimaksud ayat ini. Dan selimutnya pun bukan bed kafir. Tetapi selimutnya adalah ketertutupan, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu, mendandangi diri dengan kain kehormatan, seakan-akan paling hebat dan tahu, lalu di mana-mana ngasih pencerahan, padahal dirinya juga bingung. Tah eta. Ulangi, hai orang-orang yang berselimut. Nah, sebelah sini belum jauh. Kayaknya tidur beneran nih. Yang ini udah bangun cuma sadar, masih berselimut, masa jawab. Ini kan masalah retorika ya. Cuman kita akan ngaji kadang-kadang ya udah, ya lebih suka suara dia halus-halus, ya melengking, mahrajnya
idharnya, idghamnya, itu bagus, bagus. Tetapi itu baru belajar bahasa Arab. Belum ngaji itu. Belum. Karena ngaji itu berarti kita ngaji, namanya ngaji, mengkaji. Ini baru bolak-balik aja. Ya ayuhal mujamil, hai orang berselimut. Buat siapa sih hai ini? Buat orang yang masih berselimut. Apa selimutnya? Selimut itu adalah dinding yang kita bangun oleh kita sendiri. Bisa hayal, bisa nyata. Dinding itu yang membuat kita sulit berinteraksi dengan dunia luar. Coba, mohon maaf. Ketika seseorang merasa paling tahu, mau belajar nggak sama orang lain? Nah, merasa paling tahu itu selimut. Ngerti maksudnya? Ketika orang itu tidak membuka diri, berarti dia sedang menutup diri. Menutup diri itu berselimut. Tidak mau terbuka. Makanya saya kasih tahu ya. Begitu kita mengatakan saya sudah tahu, maka kita akan menjadi orang yang terasing. Karena apa? Kita tidak akan dapat pengetahuan baru. Makanya pantang. Orang-orang yang hebat itu mengatakan saya sudah tahu. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Orang-orang yang filosof-filosof yang sudah tinggi sekalipun, satu pantangannya. Tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Beda dengan yang baru belajar. Ya, wah, baru belajar Iqra 1 sampai Iqra 3 aja besok sudah bikin pondok pesantren. Hai orang-orang yang berselimut, ini orang yang sedang berhalusinasi, sedang dinina-bobokan oleh ilusi, sedang melakukan aktivitas tanpa kesadaran. Yes? Apa perintahnya? Qumil laili illa qalila. Qum, bangkitlah. Qomu, berdirilah, bangunlah. Qumil laili, dari apa? Dari lail. Lail itu apa? Lail itu malam, kegelapan. Bangkitlah kamu dari kegelapan, bangkitlah kamu dari ketidaksadaranmu. Ayat yang kedua ini tidak akan ada maknanya kalau ayat pertama belum dijawab. Kalau kita merasa tidak berselimut, kita merasa tidak dihaikan, ayat selanjutnya gak usah dibaca. Gak usah. Ini saya bacakan gak ayat selanjutnya? 2 sampai 5. Saya sampaikan? Lanjut? Nah, ini akan saya lanjutkan kalau yang pertama dijawab dulu. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, teruskan. Karena saya khawatir saya bicara pada mereka yang sudah bangun. Bangun beneran maksudnya. Ini bangun tapi masih tidur. Qumil laili illa qalila. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Apa yang dikecualikan? Apa yang dikecualikan? Apa? Ini ayat luar biasa. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Nah yang sedikit itu apa? Tidurnya. Kalian itu lambat sekali. Makanya kalau mau ngaji dengan saya, sarapannya jus wortel sama sashimi. Ini kebanyakan nasi goreng kayaknya. Hai orang yang berselimut sudah, saya Tuhan, saya masih sombong, saya masih merasa paling tahu, saya masih merasa paling hebat, saya masih tertutup terhadap kritik, saya masih tertutup terhadap pandangan orang lain, saya merasa paling benar, saya merasa paling tahu. Itulah sasaran ayat ini. Untuk mereka yang merasa, yo qumil lail, bangkitlah kamu dari kegelapanmu, dari tidur panjang, illa qalila, kecuali sedikit saja tidurnya. Masih boleh tidur sedikit. Makanya ayat selanjutnya nisfahu, seperdua, atau kurangi sedikit dari seperdua itu. Makanya kalian suka nisfu Sa'ban. Ini saya bahas kali ya, biar ngerti semua. Nisfu Sa'ban. Nisfu itu artinya setengah, Sa'ban, setengahnya bulan Sa'ban, gitu aja. Nggak ada yang mewah di situ. Nisfu Sa'ban itu setengah bulan Sa'ban. Kenapa diperingati? Karena habis Sa'ban mau Ramadan. Nih Sa'ban sudah habis setengah bulan, tinggal setengah lagi, siap-siap kamu mau masuk Ramadan. Apa Ramadan? Rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah. Gitu. Harus sampai ke situ Ramadan itu. Makanya saat Ramadan tiba, setan dibelenggu. Apa artinya? Pikiran gelapmu tidak menguasai dirimu sendiri lagi. Karena yang menguasai dirimu selama ini adalah pikiran gelapmu. Itu egomu, itu yang membuat kamu menjadi sengsara dalam hidup. Itu namanya setan dibelenggu. Paham apa tidak? Pernah mendengar kajian ini? Ya pernah sekarang.
Makanya begitu Ramadan tidak, kita saum. Saum itu lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Jadi saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Berbuka maksudnya adalah berbuka mata kolbu supaya jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang kalian maksud apa? Kalian itu memang urusannya leleb. Leleb ya? Leleb dan lalap maksudnya. Ya Allah. Makan lagi, makan lagi. Takjil, takjil, tahu takjil? Apa takjil? Kolak, korma. Aduh. Ini yang disebut dengan ilusi. Jadi saumnya selama ilusi. Takjil itu artinya segerakan. Makanya takjil segerakan apa? Berbuka. Artinya segerakan, buka mata kalbumu, keburu mati. Itu maksudnya takjil. Baru ketawa. Sekarang semakin jelas kan kita melakukan ini selama ini tidak sadar. Imsak, tahu imsak? Apa? Imsak, imsak. Waktos kang leleb. Mengkanton 5 menit duit. Imsak itu jadi batas dahar. Ya Allah. Imsak itu artinya tangguhkan, akhirkan. Maksudnya apa? Kalau sudah dibuka mata kolbunya, jangan tertutup lagi. Pertahankan, akhirkan, tahan, jangan kotor lagi, jangan dikotori lagi. Jiwamu itu sudah bersih, sudah pulang, jangan dihianati lagi. Tunggu sampai kamu dipanggil oleh Allah. Itu husnul khotimah karena imsaknya benar. Ya Allah. Tajil tengarti. Imsak komo maraneh teh ka mana wae. Aduh. Kayaknya tepat ya judul ini buat kalian ya. Kumil laili illa qalila. Qalil, banyak bangunnya. Qalil, sedikit saja tidurnya. Diizinkan nispahu, bolehlah setengah, tapi apa? Awin kusminhu qalil. Kurangi deui atuh, tong setengah pisan. Gitu maksudnya. Pakai bahasa Sunda biar ngerti. Karena kalau pakai bahasa Arab enggak ngerti kalian itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nispahu awin kusminhu qalila. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2 itu. Jadi kalau kita sudah 1/2 saja kita bangun, keren. Apalagi kurangi lagi tidurnya sehingga 1/2-nya nambah. Makanya di ayat selanjutnya auzid alaih, lebihkan dari 1/2. Itu dipertegas. Kayaknya dengar kajian ini juga baru sekarang ya. Coba, keren banget ya. Bangunlah dari tidur kecuali sedikit. Artinya sedikit tidurnya. Gitu. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2. Artinya tidurnya itu 1/2 boleh. Tapi kurangi deh, sedikit aja. Berarti kan bangunnya lebih dari 1/2. Dipertegas ayat selanjutnya auzid alaih, lebihkan dari 1/2. Berarti artinya bangunnya sudah lebih dari 1/2. Ini saya kasih tahu. Kalian kalau sudah 1/2 saja lebih sedikit bangunnya, udah keren. Wajahnya nggak mungkin gosong kayak gini. Penyakit banyak, dompet kosong, tidur susah bangun maksudnya. Luar biasa. Bangun marah-marah. Nanti saya jelaskan kenapa orang bangun tidur marah-marah. Nanti masuk nanti. Saya jelaskan secara spiritual nanti. Nah ini dulu ya. Nah, setelah bangun baru warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi bangun itu tujuannya supaya kita baca Quran. Apa sih Quran? Quran ada 2, yang tertulis, yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis yang harus kita baca lebih banyak. Apa itu? Tanda-tanda Allah dalam dirimu. Dan tanda Allah dalam dirimu yang paling besar adalah ruhku yang Allah tiupkan kepadamu. Itu sebagai daya kehidupan dalam dirimu. Kenali, bacalah itu. Makanya kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati yang ada pada diri, saksikan saya, kita ketemu guru sejati dari dalam. Gak akan mudah dibohongi lagi orang-orang yang di luar diri kita.
Di Quran ada perintahnya, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus kita baca adalah kitab kita sendiri. Siapa kitab kita? Kitab itu kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Kalamullah yang sebenarnya adalah diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tidak ada ruhmu, yang adalah ruhku.